Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan melanjutkan permasalahan ramuan penggacor ini, teman-teman. Karena kemarin ini saya nggak sempat menjelaskan secara detail, dan berhubung waktunya itu sudah mau maghrib dan juga dikhawatirkan penjelasan saya ini bocor ya. Penjelasan saya bocor dan memang waktunya itu sudah mepet juga, teman-teman. Jadi saya akan jelaskan secara detail permasalahan ramuan penggacor ini ya, yang menjadi pertanyaan teman-teman. Saya akan dulu bahas masalah ramuan gacor ini, teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baru lihat channel YouTube saya, di ramuan penggacor ini adalah blenderan daun mengkudu yang bagian pucuknya ya. Jadi daun mengkudu itu yang muda itu saya blender, teman-teman ya. Saya blender kira-kira 10 yang teman-temannya 10 daun mengkudu yang mudanya, teman-teman, menggunakan air 500 ml. Lebih jelasnya teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Dan ini saya menggunakan lengkuas merah serta saya gunakan gula merah ya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah gula merahnya ini bisa kita ganti dengan madu? Saya jawab itu bisa, teman-teman ya. Dan juga lengkuas merahnya ini bisa atau enggak kita ganti dengan lengkuas yang biasa ya, itu bisa juga, teman-teman ya. Nah, kenapa saya menggunakan lengkuas, teman-teman, tidak jahe ya? Karena ada yang bertanya juga apakah bisa diganti menggunakan jahe. Kalau kita menggunakan jahe, teman-teman, secara terus menerus dikhawatirkan nanti bulunya ini cepat kering, teman-teman ya. Dan juga efeknya jahe ini, teman-teman, yang saya rasakan ya, ini dibandingkan dengan lengkuas ini kurang, teman-teman. Yang pastinya ini sudah saya coba ya, sebelum saya mengeluarkan konten-konten, pastinya sudah saya coba sedemikian rupa, teman-teman, sehingga hasilnya tuh lebih maksimal. Itu kenapa jatuh pilihan saya menggunakan lengkuas ini. Karena lengkuas ini selain dia menghangatkan untuk burung murai batu kita dan juga memperlancar peredaran darah burung murai batu kita juga, teman-teman. Lengkuas ini sebagai penggurah alami. Penggurah alami menghilangkan lendir sehingga kerongkongan burung murai batu kita ini nanti dia lebih lancar ya, lebih lancar. Tidak ada penghambat. Nah, ini kenapa jatuh pilihan saya menggunakan lengkuas, dan sudah saya rasakan manfaatnya ini sangat besar sekali, teman-teman, dibandingkan saya bandingkan menggunakan jahe tadi, teman-teman ya. Burung murai batu kita ini suaranya ini lebih ibarat kata kristal dari sebelumnya, teman-teman ya. Tapi sebenarnya dari penggunaan blenderan daun mengkudu dan juga gula merah ini, teman-teman, ini sudah gacor, teman-teman ya. Gacor ya, sudah saya coba kok ya. Sudah saya coba itu gacor. Dan ini blenderan daun mengkudu ini tidak ada yang saya rebus, teman-teman ya. Langsung saya blender dan itu saya endapkan. Hasilnya lebih maksimal dibandingkan kalau kita direbus, teman-teman. Ini sudah saya bandingkan kok. Nah, ini kenapa saya berikan yang terbaik buat teman-teman. Ya, bisa kalian coba ya. Nah, ini sudah saya jawab ya pertanyaan teman-teman. Semoga ini paham, teman-teman ya. Saya akan lanjutkan permasalahan yang burung murai batu ini, teman-teman. Jadi burung murai batu saya ini, teman-teman ya, ini adalah burung murai batu yang stres, yang trauma dengan saya ya. Nah, burung murai batu yang stres atau trauma dengan kita, selama dia masih seperti itu, burung ini tidak akan pernah yang namanya ini buka suara ya, atau berbunyi, teman-teman. Bisa juga gacor. Kenapa? Karena dia masih takut dengan kita. Nah, solusinya seperti apa? Kita harus jinakkan dulu burung murai batu kita dengan batasan yang wajar. Bagaimana caranya, teman-teman, kita menjinakkan burung murai batu kita? Untuk burung murai batu saya biasakan burung ini tergantung F-nya dengan saya, teman-teman ya. Jadi pemberian F-nya seperti jangkrik, teman-teman, ini saya menggunakan lidi setelah proses penyemuran ya, teman-teman ya.
burung murai batu kita ini setelah proses penjemuran, setelah itu kita berikan dia jangkrik ya. Nah, untuk jangkrik yang ini tentu saja bukan pola settingan teman-teman ya. Jadi secukupnya saja dulu saya berikan burung murai batu saya ini jangkriknya ini kira-kira 10 ekor teman-teman ya. Nah, begitu burung murai batu saya ini sudah berani mendekati saya, dan juga burung murai batu saya ini ibarat kata tidak ada ragu-ragu lagi mau ngambil jangkriknya dengan saya, baru saya hentikan menggunakan jangkrik yang saya tusukkan ke lidi ini teman-teman. Langsung saya berikan saja jangkriknya ini ke wadah cepuknya. Kalau sudah memang benar-benar burung murai batu kita ini sudah berani mendekati kita dan ngambil jangkriknya ini di lidi teman-teman ya. Nah, secara kita lakukan berulang dan terus menerus seperti itu, burung murai batu kita ini lama-lama hilang stresnya teman-teman. Nah, ini yang kuncinya buat teman-teman pahami. Jadi percuma kalau kita berikan penggacor ini tetapi burung murai batu kita ini masih giras ya, atau masih liar dengan kita, masih takut dengan kita, masih trauma, akan percuma sekali ya. Nah, kalau sudah mendapati gejala seperti itu, burung murai batu kita ini sudah tenang dengan kita karena kita sering berinteraksi dengan burung murai batu kita ini sendiri, kurang lebih kira-kira 15 menit setelah penjemuran teman-teman ya. Misalkan kita kasihkan jangkrik, kita beri duduk di depan dia, kita berinteraksi teman-temannya, sering-sering kita lakukan seperti itu, lama-lama dia akan pulih teman-teman ya. Nah, posisi ramuan ini teman-teman atau jus penggacor ini kita berikan setelah proses penjemuran teman-teman. Kita berikan saja ke wadah cepuk minumnya ya, dengan cara seperti itu. Karena tentu saja di ramuan penggacor ini adalah obat herbal teman-teman ya. Dan yang selama saya gunakan blenderan daun mengkudu ini, efek burung murai batu kita ini lebih tenang teman-teman. Jadi maksudnya begini, dari eksternal, dari luar kita jinakkan menggunakan lidi yang kita tusukkan ke jangkrik ya. Dari internal, ini dari dalam teman-teman, kita berikan blenderan daun mengkudu ini untuk menenangkan burung murai batu ini. Jadi dua-duanya itu kena teman-teman. Dari perlakuan dan juga pemberian ramuan ini untuk minum burung murai batu kita ini lebih cepat pulih dari biasanya teman-teman. Dan ini terbukti untuk burung murai batu saya yang stres ini, setelah saya lakukan terapi ini cukup kira-kira 12 hari teman-teman. Burung murai batu saya ini sudah mulai ngeriwik dan mulai gacor, walaupun belum intens ya, belum sering teman-teman. Tetapi itu sudah tahapan yang bagus. Tinggal nanti diteruskan saja menggunakan ramuan ini setelah proses penjemuran sampai benar-benar burung murai batu kita ini gacor teman-teman ya. Karena di ramuan ini tentu saja kalau teman-teman yang penangkar burung murai batu yang sudah menyimak video-video saya pasti sudah paham ya. Di dalam penangkaran burung murai batu saya atau teman-teman yang sudah berhasil menggunakan blenderan daun mengkudu, tentu saja di blenderan daun mengkudu ini adalah untuk menaikkan birahinya ya. Nah, kita menggunakan ini fungsinya untuk menaikkan birahinya setelah burung murai batu kita ini sudah kondisi, sudah jinak lalat dengan kita. Otomatis dia pastinya ini lebih jinak dengan kita nantinya ya, lebih jinak dan ibarat kata lebih tenang ya, lebih tenang dengan kita, dan pastinya dia akan gacor kalau dia sudah tenang. Jadi sifatnya eksternal dan internal ini kita sudah penuhi dari luar, dari dalam. Mudah-mudahan dia cepat pulih dalam jangka waktu burung murai batu saya ini 12 hari teman-teman. 12 hari dia sudah mulai ngeriwik dan sudah mulai belajar ngeplong. Dan burung murai batu saya ini tidak seperti jet tempur lagi teman-teman ya, atau gerabakan di dalam kandang bulatnya ini. Dia sudah tenang, tandanya dia sudah mulai menerima kehadiran kita dan sudah berangsur mulai pulih secara psikologisnya teman-teman ya. Jadi penggunaan ramuan ini
lebih dari yang teman-teman bayangkan. Jadi fungsinya sangat luar biasa sekali, bisa kalian terapkan. Dan mudah-mudahan ini ya cocok teman-temannya, karena ini sudah saya coba untuk semua burung murai batu saya ya. Baik itu burung murai batu saya yang saya tarik dari kandang ternak, teman-teman, dia bisu itu pulih kembali, dan sudah saya gantang juga teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ini fungsinya lebih sekali teman-teman. Silakan kalian coba di rumah. Jangan lupa air minumnya ini teman-teman, ramuan penggacornya ini kita berikan setiap hari setelah proses penjemuran. Dan juga untuk keesokan harinya harus kita ganti dengan yang baru, karena biasanya sudah mulai basi teman-teman ya. Jadi ganti saja yang baru, lebih fresh, lebih bagus untuk burung murai batu kita. Untuk pakan kerutunya teman-teman bisa berikan dalam 1 minggu itu cukup 2 kali saja. Dan juga mandinya teman-teman bisa lakukan, burung murai batu kita ini mandikan di keramba ini dalam seminggu ini 3 kali ya. Tapi perlu diingat teman-teman, yang penting ini jangkriknya ya. Jangkriknya ini usahakan kita berikan burung murai batu kita ini menggunakan lidi dulu ya, kalau masih tahapan proses penjinakan. Kalau sudah benar-benar itu jinak lalat, boleh kita lepas, kita masukkan saja ke dalam wadah ceputnya. Misalkan teman-teman sudah menggunakan ramuan pegacor ini dan burung murai batu kita ini sudah gacor, apakah tetap kita berikan ramuan pegacor ini di wadah cepuk minumnya? Ini teman-teman bisa hentikan ya, hentikan, atau bisa berikan dalam seminggu ini cukup 3 kali saja ramuan penggacor ini teman-teman. Jadi sudah cukup ya. Dan ini pastinya ini sangat aman sekali, karena ini dari herbal teman-teman, dan juga tidak membuat rontok bulu burung murai batu kita. Karena lengkuas ini efek hangatnya itu ibarat kata sedang teman-teman, tidak terlalu panas seperti kita menggunakan jahe teman-teman ya. Dan juga pastinya burung murai batu kita ini biasanya itu ya kristal suaranya teman-teman. Ini yang sudah saya rasakan, yang sudah saya bahas tadi teman-teman. Oke teman-temannya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat penghobi dan peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.